Testing 1 2. Oke, kita mulai ya. Nah, hari ini saya akan coba melakukan sharing terkait dengan kontrak kerja yang rencananya ini adalah kontrak di mana kalian bisa mendapatkan pembelajaran selama kurang lebih 1 semester ini. Jadi materi apa aja yang akan disampaikan pada gambar teknik maka bisa kita lihat sebagai berikut ini. Oke, pertemuan pertama ya yang akan saya sampaikan adalah peralatan dan kelengkapan daripada gambar teknik. Jadi peralatan apa aja yang perlu kalian siapkan serta kelengkapan apa saja yang akan kalian perlu siapkan itu ada pada materi pertama sampai dengan materi berikut dan berikutnya. Kita nggak tahu apakah itu bisa pertemuannya selama 1 bulan ataukah kurang daripada 1 bulan. Kita akan coba nanti selesaikan. Yang penting kita jalankan step by stepnya secara baik, secara kalian mengikutinya juga dengan proses yang baik juga. Selanjutnya, di bagian kedua kita akan mempelajari tentang garis-garis dan juga bentuk daripada garis gambar. Jadi, kalian akan memahami kenapa sih ketika kalian menggambar sebuah kubus 3 dimensi, bagian belakangnya itu harus ada garis putus-putus. Nah, ini garis putus-putus tipis ini menjelaskan tentang apa sih? Nah, itu semua akan kita jelaskan pada pertemuan garis-garis dan juga bentuk daripada garis gambar teknik. Pertemuan ketiga atau nantinya yang ketiga, kita akan mempelajari tentang huruf, angka, dan juga etiket. Ya, ada huruf, ada juga angka, ada juga etiket atau kepala gambar yang menerangkan, ya. Yang menerangkan di sana bahwa gambar kalian itu ada pada etiket gambar. Oke. Selanjutnya, di sini ada memahami dan juga mengelompokkan. Baik itu gambar konstruksi geometris berdasarkan kepada bentuk juga konstruksinya. Jadi kita bisa membedakan ya nantinya. Selanjutnya, menerapkan dan menyajikan. Nah, disinilah mulai kita mempelajari tentang sketsa gambar 3 dimensi serta juga proyeksi piktorial. Ya, mudah-mudahan dengan 5 materi yang sudah saya coba susun di sini, kita bisa langsung masuk ke dalam PTS atau ujian tengah semester ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti ke bawahnya masih ada lagi. Nah, ini adalah garapan materi daripada semester pertama. Jadi nanti kita bisa langsung lanjut lagi ke semester kedua dengan materi atau kontrak kerja atau kontrak pembelajaran yang berbeda tentunya. Oke, kita masuk dulu ke materi atau pertemuan yang pertama. Sebelumnya saya minta kepada kalian semua untuk berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran kita lebih hikmat, supaya pembelajaran kita lebih menikmati, supaya pembelajaran kita lebih spesial lah artinya ya dengan berdoa. Oke, berdoa dipersilakan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengikuti proses dari awal serta berdoa ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya April Nur Rahmat ya. Nanti di PowerPoint-nya ada. Sebelumnya akan saya setting terlebih dahulu PowerPoint-nya agar bisa langsung terfokus pada PowerPoint saja. Nah, ini adalah PowerPoint yang bisa kalian lihat, yang bisa kalian pelajari nantinya ataupun kalian unduh secara gratis tentunya. Saya sudah menyediakan nantinya link khusus untuk kalian datang atau kunjungi ke sana. Di akhir sesi nanti kita akan kasih tahu caranya. Bagaimana kalian masuk ke link tersebut dan bagaimana kalian mendapatkan materi tersebut dan bagaimana kalian mencoba untuk mengerjakan materi yang sudah saya berikan hari ini. Oke, jadi mohon untuk diperhatikan karena semua jawabannya itu ada di dalam video ini. Jadi catat yang menurut kalian penting dan
perhatikan dengan baik. Oke, gambar teknik otomotif atau GTO. Mungkin kalian ya nantinya akan mendapatkan materi lain selain GTO, tentunya ada di video-video selanjutnya ya, yang nantinya akan diajarkan oleh guru-guru pun yang berbeda serta memiliki background tersendiri, yang mana backgroundnya bukan background orang biasa tentunya ya. Mereka merupakan background orang spesialis. Artinya percayakan pada kami guru produktif TBSM agar dapat membimbing kalian dengan lebih baik lagi. Jadi mohon diperhatikan dan fokus. Materi pertama adalah pensil gambar dari peralatan gambar oleh saya sendiri, Apri Nurrohmat. Pendahuluan. Terdapat beberapa jenis pensil yang dipergunakan sebagai penggambar atau membuat gambar. Biasanya kalian menemukan sebuah pensil kayu, di situ kan ada keterangan bahwa ada pensil dengan H atau pensil dengan B atau pensil dengan HB. Nah, keterangan-keterangan ini memiliki arti tersendiri. Misalnya, ya, pensil H artinya adalah hard, keras, ya. Nah, di sini kalian juga harus mengetahui perbedaan dari ketiga pensil tersebut, baik H, B, ataupun HB. Nah, karena nanti akan dispesifikasikan lagi, lebih detail lagi. Ada 2B, gitu kan? Ada HB, seperti apa, dan lain sebagainya. 3B, ya, bisa lihatlah. Nanti saya akan munculkan gambar pensilnya berikut dengan, ya, hasil daripada goresan-goresan tiap pensil tersebut. Mana yang tebal, mana yang tipis, dan mana yang dipergunakan saat kalian menjadi seorang drafter, ya, atau juru gambar. Pensil merupakan alat tulis yang digunakan dalam menulis ataupun membuat sebuah gambar. Dalam gambar teknik, pensil merupakan komponen yang sangat diperlukan oleh pembuat gambar, atau kita menyebutnya dengan kata drafter. Pensil dipergunakan untuk menggambar dikarenakan hasil gambarnya mudah untuk dihapus jika terjadi sebuah kesalahan saat melakukan proses penggambaran. Selain itu juga, garis yang dihasilkan oleh pensil ini dapat dibedakan ketebalannya. Berdasarkan apa? Ya, masing-masing kelompoknya tadi. Ya, kalau ini masih gambar teknik manual, ya, gambar teknik manual. Kalau gambar teknik spesialis atau khusus, biasanya dia menggunakan software atau aplikasi, ya. Software atau aplikasi ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang sudah dapat dikatakan spesialis. Dia bisa membuat sebuah gambar dengan menggunakan sebuah software, dan software itu pun bermacam-macam. Ada yang namanya AutoCAD, ada yang namanya SolidWorks, ya, dan lain sebagainya. Yang banyak dipergunakan yang mana, Pak? Biasanya mayoritas perusahaan mereka kembalikan lagi kepada si orang drafternya. Di spesialis manakah dan di perusahaan manakah dia bekerja. Ya, kalau di perusahaan yang membutuhkan namanya rumus atau hasil, biasanya mereka menggunakan softwarenya adalah SolidWorks. Tapi mereka, kalau perusahaan mereka yang hanya membutuhkan sebuah desain, mereka menggunakan cukup dengan AutoCAD saja, tanpa perlu melakukan perhitungan-perhitungan daripada komponen yang nantinya akan dibuat. Lebih bagus mana, Pak? Saran saya kalau bisa Anda menggunakan SW atau SolidWorks. Tapi nggak jadi masalah kalau Anda pintar di AutoCAD. Nah, ketebalan garis dalam menggambar teknik sangat diperlukan. Hal ini disebabkan karena dapat dibedakan letak benda dan dibuatnya. Misalnya, benda nyata digambar dengan garis tebal, ya, garis tebal. Tapi kalau benda yang ada di dalam gambar dibuat garis tipis putus-putus, seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Biasanya ketika kalian membuat sebuah kubus, ya, di matematika kan ketika membuat sebuah kubus pasti gambar belakangnya dari kubus tersebut itu dibuat putus-putus. Nah, itu untuk apa sih gitu kan ya? Nah, itu akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Nanti kita kasih contoh lah, gampang itu mah.
Kita masuk ke macam-macam pensil. Dalam pembuatan gambar teknik menggunakan dua jenis pensil. Ada dua. Yang pertama adalah pensil biasa atau kita bilang adalah pensil kayu. Dan juga ada pensil mekanik. Perbedaan antara keduanya terletak pada pensil kayu yang bergabung atau menyatu dengan batang pensilnya. Nah, sedangkan kalau pensil mekanik biasanya bisa diisi ulang ataupun diganti saat ya pensil tersebut patah atau tumpul, gitu kan? Itu bisa diganti pensilnya, mata pensilnya itu bisa diganti kalau pensil mekanik. Tapi kalau pensil kayu atau pensil batang biasanya dia diraut atau diserut, ya, dengan menggunakan cutter. Ada yang menggunakan cutter, ada juga yang menggunakan serutan pensil. Ini bisa disesuaikan. Lalu berapa Pak sudut keruncingannya? Nah, kita akan bahas di sini. Karena sudut keruncingan itu menentukan nantinya tebal tipisnya bahkan ketinggian daripada garis tersebut. Karena nanti pada materi selanjutnya ada macam-macam ketebalan pensil dan juga ada macam-macam ketebalan garis. Nah, jadi simak dengan baik dan di sini pun kita akan mempelajari tentang macam-macam pensil. Ada yang ukurannya 0,3, ada yang ukuran 0,5, 0,7, bahkan 1 mili pun ada. Jadi perhatikan dengan baik. Nah, pensil biasa atau yang pertama, pensil kayu. Nah, ini adalah contoh gambar daripada pensil kayu. Kalau kalian yang nggak tahu pensil kayu itu kayak gimana, nggak mungkin, karena kalian sudah dari dasarnya itu biasa menggunakan pensil sebelum menggunakan ballpoint. Ya, itu sudah menjadi hal yang sangat mendasari. Pensil yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah pensil kayu. Pensil ini memiliki batang pensil kayu. Saat pensil kayu sudah tumpul, maka pensil perlu diraut. Nah, diraut dengan membentuk sudut keruncingan kurang lebih 30 derajat. Pensil ini memiliki tingkat kekerasan yang berbeda-beda. Nah, kode tingkat kekerasannya ini tertera pada badan pensilnya itu sendiri, yaitu HB atau F, 2H, 2B, 3H, dan lain sebagainya. Nanti akan saya buatkan listnya, ya, untuk kalian supaya mempermudah proses pembelajarannya dan penghafalan daripada pensil tersebut. Kita lanjut lagi. Yang kedua adalah pensil mekanik. Ini gambarnya pensil mekanik. Dan ini adalah contoh garis atau ketebalan garis yang ada pada pensil mekanik. Ada 0,3, ada juga 0,5, ada juga 0,7, seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Pensil mekanik merupakan jenis daripada pensil yang bisa diisi ulang sewaktu tumpul ataupun habis ataupun patah. Penggunaan pensil mekanik membuat seorang drafter lebih efisien waktu, dikarenakan tidak perlu lagi dalam perautan pensil. Ya. Ketebalan garis yang dihasilkan oleh pensil mekanik ini juga bisa berbeda-beda sesuai dengan jenis garis yang diinginkan atau diharapkan. Pensil mekanik memiliki ukuran ketebalan. Nah, diantaranya yang tadi sudah saya jelaskan, ada 0,3, ada 0,5, 0,7, bahkan sampai dengan 1 mili. Tingkat kekerasan pensil mekanik juga sangat beragam. Ada HB atau F, H, 2H, 2B, 3H, dan lain sebagainya. Mirip seperti pensil kayu kan? Karena memang sama-sama didesain untuk membuat sketsa ataupun gambar. Ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah gambar daripada goresan-goresan yang tadi sudah saya sebutkan. 3H tipis, 2H sedikit tebal, H lumayan, HB lebih lagi daripada H, B lebih daripada HB, 2B lebih tebal daripada B, 3B lebih tebal daripada 2B, terus sampai dengan 12B.
Nah, di situ juga ada keterangan bahwa ada soft, ada medium, ada hard. Soft akan lebih tebal garisnya dibandingkan dengan medium. Hard juga akan lebih tipis dibandingkan dengan soft maupun medium. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Pensil memiliki tingkat kekerasan yang cukup bermacam-macam. Tingkat kekerasan ini tertera pada bagian batangnya. Ya, dengan kombinasi huruf dan angka. Nah, kombinasi huruf dan angkanya mana? Angkanya adalah 3, hurufnya adalah H. Gitu, ya. Seperti yang lainnya, sama. Tingkat kekerasan pensil bisa dibedakan menjadi 3. Di antaranya adalah sedang atau medium, keras atau hard, soft itu lunak. Nah, tingkat kekerasan pensil dinyatakan pada huruf yaitu lambang H atau hard. Berarti 2H, oh hard itu, ya. Ada juga F, firm atau sedang lah. Ada juga HB, hard black, tebal. Ada juga B, black, ya. Jadi ada keterangan-keterangan di sana yang menyatakan seperti itu. 7B, wah berarti apa ini? Gitu kan? Nah, itu semua sudah ada di sini keterangannya. Lambang daripada tingkat kekerasan pensil menunjukkan kekerasan pensil yang berbanding terbalik dengan ketebalan dari goresan yang dihasilkan. Lambang huruf H atau hard berarti pensil keras, tetapi memiliki goresan yang tipis. Seperti tadi yang pada gambar, bahwa hard itu lebih tipis dibandingkan dengan medium dan juga soft. Lambang huruf F atau firm yang mana merupakan pensil keras dan memiliki hasil goresan yang tebal. Pensil HB memiliki karakteristik yang sama dengan pensil F. Akan tetapi pensil B menunjukkan kalau pensil lunak dengan goresan yang tebal. Semakin keras pensil yang dimaksudkan, maka goresan yang diciptakan pun akan semakin tipis. Sedangkan pensil yang lunak, ya, pensil yang lunak semakin digores, dia akan semakin tebal. Satu kali goresan aja, dia akan lebih tebal. Karena di gambarnya pun sudah dijelaskan di sini bahwa soft lebih tebal daripada medium dan hard. Hard jauh lebih tipis dibandingkan dengan medium dan soft. Kalian boleh bawa pensil tersebut, boleh beli pensil tersebut, silakan kalian gores pada kertas, ya. Nanti kalian akan bisa membedakan, benar nggak sih yang dikatakan oleh teori ini, gitu kan? Pembuktian, ya, pembuktian supaya apa? Hasil pembelajaran yang didapat hari ini kalian dapat intinya. Karena kalau tidak dipraktekkan, hanya teori saja, dan kita keadaan lagi COVID-19 ini, yang COVID luar biasa, yang dapat dikatakan penyakit tidak ada ujungnya, ya. Nggak tahu ujungnya kapan, gitu kan? Pasti suatu saat akan ada ujungnya. Tapi kalau seperti ini terus, kalian tidak akan bisa mendapatkan ilmu kalau hanya menonton tanpa melakukan praktik. Jadi saya harapkan ketika kalian menonton video ini, setelah selesai, maka kalian coba bisa beli pensil yang dimaksud. Bisa bedakan, pensil 2B ada nggak? Beli. Pensil HB, beli. Coba, paling juga hanya habis kurang daripada 10.000, ya. Seperti itu, supaya kalian tahu bahwa oh ini yang dimaksudkan, oh ini yang tidak dimaksudkan. Kita lanjut lagi. Kita dapat menyimpulkan kalau urutan ketebalan dari pensil yang paling tebal ke yang paling tipis ialah pensil B, pensil HB, pensil F, dan juga pensil H. Semakin besar angka dari pensil B, maka hasil goresannya akan semakin tebal. Ingat nggak tadi gambar tadi? Dia akan semakin tebal kan? 12B lebih tebal dibandingkan dengan yang 2B tadi. Karena memang sudah dirancang sedemikian rupa. Ya, sudah dirancang sedemikian rupa. Maka hasil goresannya akan semakin tebal. Akan tetapi semakin besar angka dari pensil H, maka pada goresannya akan semakin tipis. Kebalikannya daripada B. Dengan kata lain, pensil yang dipergunakan untuk bisa membuat gambar teknik adalah pensil H. Adapun penggolongan tingkatnya, nah ini saya buatkan sebuah tabel untuk kalian. Pensil yang keras ada 4H, 5H, 6H, 7H, ya, 8H, 9H.
sedang 3H, 2H, H, F, HB, dan B. Ya. Lunak ada 2B, 3B, 4B, 6B, dan 7B. Nah, di situ ada keterangan bahwa H di sini adalah hard atau keras. Terus B adalah black atau hitam. HB adalah hard black dan F adalah firm atau agak keras. Makin lunak maka makin tebal, ya. Makin tebal. Kan sudah diajarkan tadi, ya. Perhatikan itu. Oke, kita lanjut lagi. Bagaimana cara menggunakan pensil? Wah, sebenarnya ini dasar sekali karena saya yakinlah kalian sudah paham ini. Cuman ya tidak diaplikasikan atau tidak tahu ada aplikasi bahwa gambar teknik ini membutuhkan pensil yang seperti ini. Ya. Sewaktu kalian membuat sebuah gambar, maka yang kalian perlukan ialah memperhatikan bagaimana cara dalam penggunaan pensil yang benar, dengan maksud dan tujuan agar gambar yang dihasilkan sesuai dengan karakteristik maupun standarnya. Sebelum menggunakan pensil, pastikan kalau ketajaman dari pensilnya tadi keruncingannya kurang lebih sekitar 30 derajat. Pensil yang tumpul akan membuat goresan semakin tebal. Pensil yang tumpul diraut terlebih dahulu dengan menggunakan ya rautan pensil ataupun cutter seperti yang tadi sudah saya bicarakan. Cara meruncingkannya ya itu mudah. Saya yakin kalian semua bisa, ya. Tidak perlu diajarkan bagaimana cara meraut pensil, ya, ataupun menggunakan cutter dalam meraut pensil. Saya yakin kalian semua sudah bisa untuk itu. Pensil gambar dipergunakan dengan cara dimiringkan pensilnya sekitar 60 derajat. Ya. Akan saya tunjukkan gambarnya seperti apa nanti. Tapi perhatikan dulu di sini. Kemudian menarik pensil ke arah kanan sambil memutarnya dengan menggunakan telunjuk dan juga ibu jari kalian. Pensil diputar untuk bisa menghasilkan goresan atau garis yang sama rata dan menjaga sudut keruncingan pensil agar tetap dalam kondisi yang sama. Goresan yang dibuat hanya bisa dilakukan satu kali. Goresan agar ketebalannya sama rata. Saat menggunakan pensil biasa, ketebalan goresan bisa dibedakan dengan mengatur penekanan dari pensil yang kalian gunakan. Ketika kalian menggunakan pensil terlalu tekan juga kan, itu akan membuat keruncingan menjadi tumpul. Gitu. Jadi itu juga perlu diperhatikan. Ya, saat pertama membuat garis dengan pensil, berikan tekanan dipertebal. Sedikit tekan tapi tidak terlalu tekan. Ya, sesuaikanlah dengan cinta, dengan perasaan tentunya. Ya, jika tekanan agak diperbesar, maka akan dihasilkan garis yang terang dan juga bersih. Terlihatlah intinya seperti itu. Penggunaan pensil mekanik jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan pensil kayu. Why? Gitu kan? Karena ketebalan goresan dari pensil mekanik dapat dibedakan dengan pemilihan diameter pensil yang tepat. Pensil mekanik telah tersedia dalam berbagai ukuran. Tadi kan sudah disebutkan 0,3, 0,5, 0,7, bahkan 1 mili. Sehingga seorang drafter tidak perlu lagi membedakan bagaimana cara menekan atau menggoreskan pada garis, pada kertas, ya, pada kertas gambar. Penekanan saat menggunakan pensil mekanik itu harus harus tenang juga gitu, harus tenang kayak pensil kayu, tidak terlalu tekan juga karena pensil mekanik juga sedikit sensitif juga gitu kan. Kalau kalian tekan patah, kalian tekan menjadi ya tumpul juga gitu kan. Jadi ya harus pakai cinta ya Pak Yulia. Ya tuh, harus beli lagi kalau seandainya sudah patah. Jadi gunakanlah perasaanmu gitu kan dengan tenang, karena proses membuat gambar kalau kalian tidak tenang, yang terjadi adalah tidak ada indah-indahnya untuk dipandang gitu. Jadi gimana ya? Ya sekali lagi ketika kalian masuk ke dalam gambar teknik, gunakan imajinasi kalian,
gunakan rumusan-rumusan yang sudah kalian dapatkan gitu kan, agar mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Ini adalah contohnya ketika menarik sebuah garis. Jadi pensilnya pun tidak terlalu ditekan. Ketika kalian ingin membuat garis ke atas, ya ke arah kanan tetap ke atasnya. Jangan ditariknya ke arah kiri. Karena kalau tariknya ke arah kiri, nanti yang dikhawatirkan adalah ketidaksamaan garis dalam proses pembuatannya. Oke, seperti itulah kurang lebih ya. Thank you for watching this video. Terima kasih untuk waktu kalian. Terima kasih untuk segala-galanya. Mudah-mudahan informasi pada pertemuan pertama ini bermanfaat untuk kalian semua. Video ini kalian bisa dapatkan nanti pada hari Jumat ya, atau hari ini jam 8 sampai dengan jam 9 ya. Di channel mana Pak? Ya udah di channel The Heroes Education ya, ataupun nanti ada channel Produktif TBSM. Jadi pantengin aja channel itu, atau pantengin aja WhatsApp grupnya dulu. Setelah panteng di WhatsApp grup, kalian tahu nantinya ya bahwa ada notifikasi pemberitahuan, langsung saja ditonton video tersebut ya. Setelah itu ada question ataupun pertanyaan, bagaimana Pak? Saya ada di WhatsApp grup. Jadi nggak perlu khawatir, saya ada di WhatsApp grup. Selama proses dari jam 8 sampai jam 9 kamu menonton video ini, bahkan kamu punya pertanyaan atau kita ingin discuss, Pak, bagaimana kalau mau discuss? WhatsApp grup ada bro, slow aja, oke? Nah, bagaimana cara mengisi absensi, Pak? Oke, cara mengisi absensi akan saya tunjukkan. Bisa kunjungi di kelasiro.com ya, dengan ataupun kirim ke email saya, ataupun nanti akan saya kirim ke email kalian. Kalau kalian nggak mau ribet, ya udah kunjungin aja kelasiro.com ya. Seperti ini, sebentar akan saya setting terlebih dahulu supaya kalian bisa lihat bagaimana caranya. Oke? Nah, cocok. Seperti ini kita buka kelas Hero. Kalian buka aja di handphone kalian. Ketikkan saja di Google Kelas Hero. Setelah itu akan memproses ya. Wah, sepertinya koneksi saya yang kurang sehat ataupun komputernya yang sedikit terlambat. Nah, nanti akan ada di page pertama ya. Di page pertama Kelas Hero itu, silakan kalian klik aja langsung. Nggak usah lari kemana-mana dulu. Sabar. Oke. Baik kalian pengguna Android, baik kalian pengguna Apple, baik kalian pengguna Linux, ini sama caranya. Nggak ada bedanya. Ya. Tinggal kalian ketik saja di Google. Setelah itu nanti akan muncul di page 1 atau di halaman pertama. Setelah itu kalian klik, maka nanti kalian bisa mendapatkan absensi di sana ya. Oke. Nah, absensinya adalah materi pertama tentang pensil gambar. Oke, setelah muncul nanti kalian akan mendapatkan sebuah formulir ya. Formulirnya seperti ini. Di sini kalian diminta untuk mengisikan nama kalian, kelas kalian,
rangkuman video yang sudah kalian dapatkan saat menonton video ini, serta soal esai sebanyak 5. Setelah itu nanti di submit atau kirim, nanti otomatis akan masuk ke email saya. Setelah masuk ke email saya, maka saya akan melakukan koreksi. Setelah melakukan koreksi, saya akan umumkan kembali hasilnya di grup WhatsApp grup gambar teknik otomotif atau GTO. Perhatikan ketika mengisi namanya, jangan sampai ada yang salah, 1 atau 2 huruf, karena kalian ini siswa baru ya, jadi saya belum punya data gitu. Diharapkan kalian mengisi sesuai dengan nama kalian menggunakan huruf kapital. Kenapa kapital, Pak? Biar jelas sayanya. Ya, biar jelas. Jangan bikin tulisan alay, bikin huruf G pakai angka. Nah, kurang lebih begitulah ya. Terima kasih. Untuk materi bisa langsung unduh di sini di bagian bawah. Kalian butuh PDF-nya silakan. Kalian butuh PowerPoint-nya silakan. Tidak dipersulit dan gratis. Thank you for watching this video. Terima kasih banyak untuk kalian semua. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.